Dua konflik ekonomi RI Uni Eropa di tengah kejengkelan Jokowi. Coba dicari negara G20 yang tumbuh. Kita ini tertinggi loh di G20. Jangan pesimis. Memang yang kita hadapi ini bukan barang gampang, bukan barang yang mudah, tetapi kita tetap harus optimis. Kenapa berkali-kali saya sampaikan hilirisasi ya karena itu. Nikel begitu kita hentikan, coba cek meloncat dari 1,1 ke 20,9. Dari kira-kira 15 triliun melompat ke 360 triliun. Orang bilang utang-utang, orang-orang yang tak jelas aja, utangnya kita paling rendah di GDP itu Indonesia, ini negara kita. Ini tadi yang membuat perubahan ini. Pertikaian ekonomi antara Uni Eropa dengan Indonesia terjadi lagi. Kali ini pertikaian diungkap langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pertikaian menyangkut kebijakan Indonesia melarang ekspor nikel. Kebijakan itu menimbulkan reaksi dari Uni Eropa. Mereka menggugat kebijakan Indonesia itu ke Organisasi Perdagangan Dunia. Menghadapi langkah itu, Jokowi tak gentar. Ia mengaku siap menghadapi Uni Eropa dengan cara apapun. Jangan tarik-tarik kami ke WTO karena kami stop kirim raw material. Dengan cara apapun akan kami lawan, ungkap Jokowi dengan nada jengkel dalam Kompas CEO Forum pada Kamis. Masalah ini menambah daftar konflik ekonomi antara Uni Eropa dengan Indonesia. Lalu apa saja konflik ekonomi yang pernah terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa? Yang pertama, Uni Eropa gugat RI ke WTO terkait larangan ekspor biji nikel. Komisi Uni Eropa mengadukan Indonesia ke WTO karena melarang ekspor biji nikel. Gugatan itu terdaftar dengan sengketa nomor DS592. Seperti diketahui, pemerintah mulai melarang ekspor biji nikel pada 22 Januari 2020. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri ESDM nomor 25 tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Sebelumnya pemerintah mengeluarkan aturan itu. Uni Eropa telah menyampaikan permohonan kepada Badan Penyelesaian Sengketa atau WTO untuk menggelar agenda konsultasi dengan Indonesia pada 22 November untuk membahas 5 masalah terkait kebijakan itu. Pertama, larangan dan pembatasan ekspor biji nikel. Kedua, persyaratan pemurnian dan pengolahan dalam negeri. Ketiga, persyaratan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Keempat, persyaratan perizinan ekspor. Kelima, skema pemberian subsidi yang dilarang. Menanggapi hal tersebut, Indonesia telah melakukan konsultasi dengan Uni Eropa pada 30-31 Januari. Tapi selanjutnya Uni Eropa secara resmi meminta pembentukan panel pertama pada 25 Januari yang disusul dengan pembentukan panel kedua. Kendati demikian, hal yang dipermasalahkan dalam panel tersebut hanya mencakup 2 isu. Dari semula 5 isu, yakni pelarangan ekspor biji nikel, serta persyaratan pemprosesan dalam negeri karena melanggar pasal 11.1 dari GATT 1994. Terkait gugat tersebut, Jokowi mengaku mendapatkan banyak pertanyaan dari berbagai negara saat mengikuti forum G20 beberapa waktu lalu terkait larangan ekspor nikel. Namun Jokowi menjawab pertanyaan dengan tegas bahwa nikel akan tetap diolah di dalam negeri. Selanjutnya, kampanye hitam sawit. Pemerintah sempat menyebut Uni Eropa telah melayangkan kampanye hitam atas produk sawit Indonesia. Mulanya Uni Eropa mengesahkan proposal bertajuk Report on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources dalam pemungutan suara di kantor Parlemen Eropa Prancis awal Januari lalu. Meskipun kebijakan itu telah direvisi dan ditunda hingga 2030. Proposal energi tersebut mengatur bahwa negara Uni Eropa akan menggunakan sedikitnya 35 energi terbarukan dari keseluruhan penggunaan energi pada 2030. Tak hanya itu, proposal tersebut juga menghapus dan tidak lagi menganggap produk biodiesel atau bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup dan tanaman, seperti kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan.
Dengan begitu penjualan serta penggunaan produk sawit di Eropa akan semakin terbatas. Padahal Eropa selama ini menjadi importir terbesar minyak sawit Indonesia. Terakhir, Uni Eropa mengeluarkan rancangan kebijakan bertajuk Delegate Regulation Supplementing Directive of the Uni Eropa Renewable Energy Directive 2. Rancangan tersebut menyebutkan bahwa minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan beresiko tinggi. Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melihat rancangan ini dikeluarkan hanya untuk menjegal ekspor CPO Indonesia ke benua biru, sehingga tidak mengganggu perdagangan minyak nabati lainnya, termasuk rapeset yang diproduksi oleh negara-negara di kawasan Eropa.